Hari ini kita duduk di ruangan ini memperingati menjelang Hari Kartini besok tanggal 21 April. Hari Kartini kita sudah rayakan dari kecil, remaja sampai dengan usia hari ini, dan kita akan terus merayakannya sampai seterusnya di masa depan. Bagi saya Hari Kartini itu bukan tentang kebaya atau tentang seremonial, bukan hanya untuk dikenang. Bagi saya Hari Kartini itu hari di mana kita mengenang seorang perempuan yang mempunyai cara berpikir yang berbeda dan melangkah walaupun dunia belum siap. Di masanya Raden Ajeng Kartini itu memperjuang kepada perempuan ruang untuk bisa belajar, dan kita sekarang ada di periode waktu di mana waktunya kita untuk mengisi ruang tersebut. Hari ini kita hadir di sini berbicara tentang UMKM, tentang perempuan yang berdaya. Ada slogan dari Kementerian Perempuan dan Anak bahwa ketika perempuan berdaya maka anak terlindungi. Dalam konteks perempuan dan anak, dari masa ke masa kita selalu mempunyai permasalahan dan pergumulan yang sama tentang kesejahteraan perempuan, tentang kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, tentang kehidupan perempuan yang dianggap masih belum ada di level kesejahteraan yang kita inginkan. Tetapi esensi dari segalanya adalah ketika perempuan berdaya. Apa itu berdaya? Berdaya itu bukan sekedar untuk bertahan hidup. Berdaya itu juga bukan sekedar hanya kuat dan mandiri secara ekonomi. Berdaya itu ketika perempuan memiliki pola berpikir yang berbeda, yang berani mengambil resiko, berani untuk maju, dan berani untuk melangkah mengisi kapasitasnya. Dan berdaya itu adalah ketika perempuan itu mempunyai keberanian, mempunyai kapasitas, dan untuk mengambil suatu keputusan menentukan arah hidupnya sendiri. Jadi kita semua hadir di sini berkolaborasi. Terima kasih atas kegiatan yang sangat positif dari Bank Indonesia, dengan suatu tujuan adalah bagaimana menyiapkan roadmap sehingga perempuan Maluku Utara bisa berdaya dalam arti yang sesungguhnya. Kita semua tahu seperti tadi yang sudah dijelaskan datanya oleh Pak Hadi bahwa 60% dari ekonomi itu ada di UMKM ya, dan ketika UMKM suatu daerah itu bergerak, maka ekonomi daerah itu pun bergerak. Dan tulang punggung dari UMKM itu adalah perempuan. Oleh karena itu, UMKM sendiri mempunyai DNA yang adaptif, tangguh, dekat dengan realita, dan tidak menyerah. Tugas kita sebagai pemerintah, provinsi, daerah, kementerian lembaga sebagai fasilitator bukan untuk mengubah DNA itu, tapi untuk memperkuat DNA itu. Ketika UMKM diberikan ekosistem yang tepat, diberikan kapasitas yang tepat, akses modal yang tepat, maka UMKM itu menjadi suatu powerhouse dalam menggerakkan ekonomi daerah. Seperti yang kita tahu bahwa tantangan terbesar dari Provinsi Maluku Utara itu adalah geografis. Dan salah satu tantangan UMKM yang ada di Maluku Utara itu adalah market yang mulai jenuh. Jadi dengan adanya pelatihan hari ini tentang ekonomi digital, maka ini akan membuka akses bahwa keterbatasan geografis dan pasar itu akan menjadi tidak ada. Bahwa harapannya ibu-ibu di Ternate, ibu-ibu di Halmahera, ibu-ibu di pulau-pulau, mereka bisa menjual produk dari handphone mereka, dari rumah mereka. Ketika mereka sedang menjaga anak, sedang membersihkan rumah, mereka bisa menjual produk-produk nasional atau daerah kepada market secara nasional. Itulah tujuan dari ekonomi digital. Oleh karena itu saya mengapresiasi kegiatan hari ini sudah mengundang narasumber yang terbaik di bidangnya masing-masing untuk mengisi, meningkatkan kapasitas UMKM Maluku Utara. Harapannya ini bukan hanya menjadi sebuah seremonial, tidak ada pelatihan sekali berhasil, itu tidak ada. Jadi ini hanya pemicu awal untuk mengerti secara konsep apa itu ekonomi digital, apa manfaatnya, caranya. Setelah itu masing-masing proaktif, bisa belajar sendiri. Banyak sekali informasi tentang ekonomi digital yang ada di ruang-ruang
publik sosmed secara gratis daripada hanya melihat gosip atau scrolling dance atau nonton drama Cina, drama Korea di sosmed. Sosmednya itu bisa dipakai untuk meningkatkan kapasitas karena nilai ekonomi dan cuan dari ekonomi digital itu pasti ada, tinggal ibu-ibu mau mengambil bagian dari situ atau enggak. Bisa dimulai dengan produk lokal dan kemudian setelah izin Pak Handi, setelah ini pun saya ada bekerja sama dengan beberapa komunitas untuk mungkin di bulan depan kita ada pelatihan lebih lanjut lagi menggabungkan antara produk yang mau dijual dengan pelatihan penjualan secara live. Dan yang melatih ini adalah salah satu yang terbaik juga di bidangnya. Kita akan membuat inkubator local hero untuk penjualan secara live. Harapannya ketika kita sudah punya local hero, local champion, mereka akan menghasilkan another local champion untuk penjualan live dan kita sudah punya beberapa line produk yang bisa dikerjasamakan. Ada ibu-ibu yang mungkin jago banget menjual daster, ada ibu-ibu yang jago banget menjual produk makanan bayi, ada ibu-ibu yang pintar menjual kosmetik. Semesta akan memilih dan memfilternya. Yang penting kita memulai, tidak perlu malu, wong duitnya halal kok. Kan malu itu ketika duitnya tidak halal. Ketika duitnya halal tidak ada yang perlu malu. Setelah hari ini sudah ada skill untuk ekonomi digital, PR selanjutnya yang selalu diberikan pendampingan oleh Bank Indonesia adalah produk. Maluku Utara produk kita sudah ada dan semua terima kasih untuk Bank Indonesia perwakilan Maluku Utara. Tetapi seperti yang dikatakan tadi, kita butuh lebih banyak produk sekualitas Sulamina. Kenapa? Karena dibutuhkan kualitas Sulamina minimal sudah BPOM untuk bisa masuk ke market nasional. Dan kita sebagai orang yang memberikan hadiah oleh-oleh karena ini makanan, kita juga tidak deg-degan. Karena kita sudah yakin akan kualitasnya. Dan saat ini di Maluku Utara selain kain dan tenun, makanan, belum ada lagi produk lainnya. Harapannya ke depan akan lebih banyak lagi ada produk mungkin craft yang bisa menjadi unggulan dari Maluku Utara karena kan Maluku Utara sangat kaya akan cerita, banyak kesultanannya, banyak rempah-rempahnya, tetapi produk turunannya ini yang masih menjadi PR. Mungkin harapannya ada ke depan ada selai kenari, ada minyak cengkeh yang bisa diproduksi secara lebih maksimal lagi. Tadi kata Pak Kapolda juga ada sirup pala dengan packaging kualitas dan quantity yang sustainable. Banyak potensi yang masih bisa dikembangkan ke depan. Selain dari peningkatan kapasitas, kita juga membuka akses seperti yang diketahui buat ibu-ibu yang belum mendapatkan akses modal. Setelah ini bisa bertemu dengan Ibu Sri yang butuh modal 3, 5, 8, 10 bisa melalui PNM Mekar. Tapi kemudian yang kebutuhannya udah puluhan juta bisa disambungkan dengan BRI karena akses modal itu penting dan kita sudah punya MOU dengan PNM, BRI, Himbara untuk mempermudah UMKM Maluku Utara bisa mendapatkan akses modal. Berikutnya adalah ekosistem. Kekuatan terbesar dari perempuan adalah saling menguatkan. Jadi kalau misalnya satu sudah pintar, ajarkanlah yang lain. Jangan satu sudah pintar simpan sendiri atau satu punya produk bagus yang lain bicara di belakang, jangan gitu. Perempuan ini bisa kuat ketika saling menguatkan, tapi perempuan ini menjadi lemah ketika saling bergosip dan saling menjelekan. Jadi gunakanlah kekuatan kita yaitu saling menguatkan karena rezeki itu udah diatur oleh Sang Pencipta. Kadang dengan kita membantu orang lain, semesta dan Sang Pencipta pun membantu kita dengan caranya. Dan yang paling penting adalah mindset. Kadang perempuan itu gagal sebelum memulai karena meragukan dirinya dia sendiri. Apa saya bisa? Apa saya mampu? Saya kan gak punya ini, saya kan gak punya itu, saya kan gak pintar bicara, saya kan gaptek, saya melangkah saja. Itu ya, kita hari ini bisa kuliah, hari ini bahkan kita punya presiden perempuan, kita punya ketua DPR RRI perempuan, gubernur, wali kota, dokter, saintis semua perempuan, hanya dimulai oleh seorang perempuan, Raden Ajeng Kartini, karena mindsetnya menolak untuk tidak bisa. Karena mindsetnya menolak untuk biasa-biasa saja. Karena ada seorang perempuan Indonesia,
Kartini yang memilih untuk berpikir berbeda, memilih untuk maju walaupun dunia tidak siap, memilih untuk memperjuangkan sesuatu yang menurut dia benar walaupun semua orang mengatakan tidak bisa. Hari ini kita punya udah banyak banget, dari pernah ada presiden, ketua DPR RI saat ini pun perempuan, gubernur hari ini pun perempuan, narasumber perempuan, kita bahkan punya kepala OJK perempuan. Kita punya banyak sekali alliance perempuan di Indonesia masa kini. Jadi kalau kita tidak bisa itu tidak ada alasan lagi. Jadi yang paling penting adalah mindset. Ketika kalian berpikir kalian bisa, kalian bisa. Ketika kalian berpikir kalian tidak bisa, walaupun Tuhan sudah menyiapkan talenta segunung pun, tapi kalau dalam mindset mengatakan tidak bisa, maka tidak bisa. Pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa, hanya diperlukan keberanian untuk melangkah. Tidak ada orang yang melangkah karena siap. Mereka melangkah sambil belajar, nanti siap sendiri. Kita hari ini berdaya bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk menginspirasi generasi perempuan ke depan. Karena jika setiap generasi saling menginspirasi generasi yang lain, maka dengan 50% penduduk Indonesia yang adalah perempuan, dan jika 50% penduduk Indonesia yang perempuan ini semua memulai mindset yang sama bahwa kita bisa membuat regulasi, bisa membuat ekosistem, bisa menguatkan perempuan-perempuan lain, mempunyai mindset yang kuat, yang berdaya dan bisa melindungi anak-anak kita, maka Indonesia akan menjadi ruang aman untuk perempuan-perempuan generasi muda Indonesia ke depan bertumbuh. Dan yang terakhir adalah di Hari Kartini ini kita mengingatkan bahwa menjadi perempuan itu tidak perlu menjadi sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Kita hanya perlu menjadi versi yang terbaik dari diri kita, berani melangkah dan membawa dampak bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya membuka pelatihan UMKM era digital. Semoga ilmunya bermanfaat dan dikembangkan dan